pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Hasil dari auditor, dari ahli, dari surat yang menyatakan bahwa adanya kerugian negara dengan nominal sekitar 1 miliar rupiah. Yang terbaru itu kan misalnya penggunaan KTP sebagai pengganti identitas BPJS Kesehatan. Selamat pagi dari Bukit Olio Indah. Warta Cape Town pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau menetapkan ex-Dirut PDAM Tirta Semerbak Kota Bau-Bau sebagai tersangka. Kartu tanda penduduk menjadi pengganti kartu BPJS untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Cape Town pagi ini, Sabtu 14 Oktober 2023 bersama saya Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Diduga rugikan negara sebesar 1 miliar rupiah. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau menetapkan ex-Dirut PDAM Tirta Semerbak Kota Bau-Bau sebagai tersangka. Mengenai hal itu, Heru Mulku melaporkan. Hasil dari auditor, dari ahli, dari surat yang menyatakan bahwa adanya kerugian negara dengan nominal sekitar 1 miliar rupiah. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan dana penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bau-Bau pada perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Semerbak Kota Bau-Bau tahun 2020 dan 2021. Tersangka merupakan mantan Direktur Utama PDAM Tirta Semerbak Kota Bau-Bau berinisial JH. Dikonfirmasi RRI pada Jumat, Kepala Seksi Intelijen Kejari Bau-Bau Wahyu menyebutkan JH resmi ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis siang. Jadi kami pada saat menetapkan beliau sebagai tersangka, alat bukti yang sudah kami miliki sudah minimal 2 alat bukti sudah kami miliki, sehingga kemarin penyidikan dari tahun lalu, kemudian kemarin tetapkan tersangka semakin yakin begitu. Hasil dari auditor, dari ahli, dari surat yang menyatakan bahwa adanya kerugian negara dengan nominal sekitar 1 miliar rupiah. Dijelaskan Wahyu, kerugian negara tersebut diperoleh dari penggunaan anggaran dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan peruntukan dan tidak pernah meminta persetujuan dan membuat laporan dalam menggunakan anggaran penyertaan modal di luar kegiatan pemasangan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau SRMBR. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah digunakan untuk kegiatan lainnya, termasuk pembayaran gaji, Dapenma, dan kegiatan lainnya. Namun yang seharusnya prosedurnya bahwa harus direktur meminta izin kepada wali kota ataupun membuat rencana bisnis dan anggaran, dia tidak pernah membuat. Jadi dari awal tidak pernah membuat perencanaan. Pada saat mendapatkan uang tersebut dari pemerintah kota sebagai uang penyertaan yang disuntikan kepada BUMD atau perusahaan daerah, tidak ada di situ perencanaan digunakan seperti apa. Setelah ada sisa, tidak pernah juga meminta izin kepada Bapak Wali Kota sebagai komisaris atau mungkin Dewan Pengawas akan digunakan untuk kegiatan lain di luar kegiatan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Usai penetapan tersangka, JH dilakukan penahanan oleh jaksa penyidik di Lapas Kelas 2A Bau-Bau selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Oktober hingga 31 Oktober 2023. JH dikenakan Pasal 2, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu yang pasal 2 ancamannya 4 tahun, minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Kalau yang pasal 3-nya minimal 1 tahun, maksimalnya 20 tahun. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kartu tanda penduduk menjadi pengganti kartu BPJS untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di Kepulauan Buton. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Nurliani melaporkan.
Masyarakat di Kepulauan Buton kini lebih mudah dalam mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK yang tertera pada KTP saat berobat di puskesmas maupun rumah sakit. Sementara bagi bayi, balita, dan anak di bawah umur cukup membawa kartu keluarga atau kartu identitas anak. Sejak 2 tahun terakhir BPJS Kesehatan tidak lagi mencetak kartu JKN karena NIK KTP dapat mendeteksi status kepesertaan warga. Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau Heri Zakaria mengungkapkan transformasi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional sehingga berobat menjadi lebih simpel tanpa perlu kartu BPJS. Yang terbaru itu kan misalnya penggunaan KTP, ya KTP sebagai pengganti identitas BPJS Kesehatan. Jadi karena kami tidak melakukan pencetakan kartu lagi, jadi masyarakat ketika mengakses layanan itu cukup dengan mempergunakan kartu KTP ataupun dengan identitas kependudukannya yang ada. Heri berharap seluruh vaskes di Kepulauan Buton dapat melayani seluruh pasien BPJS tanpa membeda-bedakan status kepesertaan demi peningkatan mutu layanan kesehatan. Heri pun meminta warga peserta JKN melapor jika ada vaskes yang tidak menerima KTP sebagai pengganti JKN. Sementara itu fasilitas mitra BPJS Kesehatan Bau-Bau sejumlah 178 FKTP terdiri dari 132 puskesmas, 11 klinik Pratama, 20 dokter praktik perorangan, 6 dokter gigi praktik perorangan, serta 10 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau songsong penerapan kinerja berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui aplikasi Srikandi. Afriansyah melaporkan. Ya, implementasi sistem informasi terintegrasi secara dinamis minggu depan sudah dapat dipastikan. Kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi yang menginginkan sistem pelaksanaan pemerintahan yang cepat dengan pemanfaatan teknologi informasi akan diwujudkan dengan penggunaan aplikasi sistem kearsipan terintegrasi dinamis atau Srikandi. Hal itu juga sebagai bentuk implementasi penyuksesan pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau P2DD yang digaungkan pemerintah pusat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan desfinalisasi penerapan aplikasi Srikandi bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau belum lama ini. Disebutkan sesuai arahan PJ Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bau-Bau, yakni minggu ini SDM aplikasi Srikandi di masing-masing OPD sudah siap termasuk instrumen penunjang lainnya. Ya, implementasi sistem informasi terintegrasi secara dinamis minggu depan sudah dapat dipastikan bila Srikandi sudah efektif berjalan. Ini juga akan menjawab arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembina sistem pemerintahan berbasis elektronik di kabupaten dan kota. Ini juga menjadi alat ukur kematangan implementasi sistem kearsipan. Dijelaskan Wahid, arahan PJ Wali Kota tersebut merupakan upaya menyongsong kinerja berbasis sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kota Bau-Bau dan penggunaan aplikasi dimaksud memiliki manfaat paperless dan dapat mempercepat, memangkas birokrasi kearsipan yang panjang menjadi lebih mudah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita terakhir, Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Lingkungan Hidup Delhado Kota Bau-Bau secara berkala melakukan pengujian kualitas air yang terdapat di Bau-Bau. Kepala Delha Bau-Bau Halvia mengatakan pengujian kualitas air tersebut dengan mengambil beberapa sampling dan pengujian air sungai, air laut, dan air sumur dan air limbah bagi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, laboratorium, dan semua puskesmas sekota Bau-Bau. Di samping itu, sampling juga diambil dari tempat usaha yang menghasilkan limbah dan memiliki instalasi pengolahan air limbah. Menurut Alfia, hasil pengujian laboratorium dapat dijadikan sebagai indikator jika terjadi pencemaran lingkungan, sekaligus alat bukti penegakan hukum lingkungan maupun dalam membuat perencanaan dan kebijakan pengelolaan lingkungan di Bau-Bau. Dijelaskan masifnya pembangunan di Bau-Bau selain berdampak positif dari segi ekonomi juga dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.
Karena itu dikatakannya DLH Bau-Bau sebagai organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan tugas dan wewenangannya terkait pengelolaan lingkungan hidup terus berupaya melaksanakan program-program di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Alvia mengatakan UPTD Laboratorium Lingkungan di bawah naungan DLH Bau-Bau secara efektif telah berjalan sejak tahun 2020 dan telah melakukan pengujian kualitas air secara berkala. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Bau-Bau menetapkan ex-Dirut PDAM Tirta Semerbak Kota Bau-Bau sebagai tersangka. Kartu tanda penduduk menjadi pengganti kartu BPJS untuk berobat di fasilitas kesehatan. Demikian Warta Kepton pagi hari ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.